Halo, selamat pagi teman-teman Triox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Triox TV, hari ini kita akan ngebahas solusi nih buat teman-teman lagi nih. Solusi apa tuh Bang? Nah, jadi yang akan kita bahas adalah ketika kalian pengen beli motor baru tapi langsung modifikasi, itu ada nggak? Nah, tentu aja ada teman-teman sekarang. Tepatnya di Faza Motor Indonesia ini udah menyajikan motor-motor yang baru tapi udah di custom, dibikin keren banget. Dan ini memang bawaan pabriknya udah dibikin kayak gitu teman-teman, dari pabrik yang utamanya. Mungkin kalau dari Yamaha-nya, pabrik utama si Yamaha-nya mungkin nggak pas masuk Indonesia, nah itu langsung dibuat kayak gitu sehingga pas udah berjejer baru tuh motornya udah di custom. Motor ini julukannya adalah limited edition, ya sesuai banget namanya karena modelnya ini bisa dibilang liverynya dan lain-lainnya itu beda banget sama motor aslinya. Nah, gue udah ada dua contoh di belakang, yaitu Aerox sama Mio Gear. Nanti kita akan bahas detailnya seperti apa. So, let's to the go! And I feel like the GOAT. She want a Gucci, I put it on toe. Before he saw 40, he thought it was jokes. He didn't know I had a pack with the code. Stay 100, yeah, my pack with the code. Got the picture, we ain't tell him to pose. MVP, man, I feel like the road. Remember them days we was kicking the stove. I just ran up a bag and I got off my ass. I ain't really do much. I took a little flight with my bitch. Smoked out on the balcony, views was just too much. I copped a little foreign, a whip, a little ice on my wrist and my neck. Think I grew up. And Uno got right with this music. He set this shit straight. Think that little nigga blew up. Can't forget about people I lost. Yeah, they up with that man on the cross. It's RP mama and Oke teman-teman Triox TV, jadi ini dia motornya. Yang sebelah kiri ini Aerox, yang sebelah kanan ini Yamaha Mio Gear teman-teman. Seperti yang kalian tahu, pasti nih kalian pada nanya, Bang, kok itu beda banget ya Bang ya? Beda sama motor-motor yang ada di jalan atau motor gue sendiri atau segala macam. Iya, tentu aja teman-teman beda. Karena motor ini adalah motor limited edition dari Yamaha teman-teman. Motor ini sekilas info aja tersedia di Faza Motor Indonesia dan ini Instagramnya. Kalian bisa lukit-lukit di sana kalau lagi cari-cari motor baru. Nah, sekarang akan gue jelasin perbedaannya motor ini mulai dari bentuk fisiknya, harganya, dan lain-lainnya. Sekarang kita bahas dulu masalah fisiknya teman-teman. Oke, di poin pertama ini kita bahas masalah bentuk dan fisik dari motor ini. Secara kontur fisik memang nggak ada perubahan teman-teman. Yang dirubah oleh Yamaha-nya adalah masalah pewarnaan aja nih teman-teman. Warnanya ini berbeda banget desainnya sama yang standar. Nah, seperti yang kalian tahu di bagian sini tuh ada airbrush-nya kayak hantu-hantu gitu teman-teman. Ular ini ya. Ular apa ya? Ular teman-teman kurang lebih. Jadi ada yang liverynya kayak gini dan sebenarnya masih banyak varian custom yang lainnya. Tapi kita dapatnya yang ini nih teman-teman buat di review ke teman-teman. Nah, terus ditambah lagi di bagian velgnya juga ada di repaint. Terus sampai di bodi-bodi sampingnya tulisan limited edition juga terpampang nyata banget, seolah-olah menunjukkan bahwasannya motor ini tuh bener-bener limited edition. Nah, cuma gua ada sedikit koreksi di sini bahwasannya untuk masalah pervelekan ini gua kurang suka. Kenapa harus di repaint warna kayak gini ya? Jadi agak sedikit aneh teman-teman. Tapi it's okay lah, namanya juga limited edition. Mungkin ini ciri khasnya supaya menandakan ini adalah limited edition. Kalau kita lihat ke kanan si Yamaha Mio Gear ini juga sama nasibnya. Velgnya ini belang-belang teman-teman. Jadi ada biru, ada hitam. Birunya di tengah. Gue sebenarnya minusnya di warna di itunya aja sih. Sebenarnya kalau dari sisi pewarnaan yang lain-lainnya ini oke banget. Contoh di sini pewarnaannya bagus banget dan keren banget, bener-bener kayak bener-bener dari pabrik banget gitu. Cuma penempatannya aja yang bikin gua agak sedikit kurang, kenapa harus kayak gitu sih? Nah, seperti di velg itu tadi teman-teman. Tapi balik lagi, mungkin banyak juga di antara kalian yang suka sama hal-hal yang seperti itu. Kalau gua pribadi, bagi gue ini agak sedikit minus karena harusnya velgnya ini biasa aja juga udah keren banget. Misalkan hitam aja juga udah keren banget karena di sini aksen binatang ular apa? Kobra ya ini. Inilah pokoknya dia juga kayaknya tuh
hitam-hitam gimana gitu kan, cocok banget kalau ditimpa di bagian velgnya itu hitam juga teman-teman. Dan untuk motor yang Yamaha ini, bagusnya birunya disamain sama ini juga udah keren banget. Kenapa harus ada aksen hitamnya? Dan ada tulisan Yamaha, terus ada bendera putih merah finish gitu. Sayang banget teman-teman, tapi ya udahlah nggak apa-apa. So far sih motornya udah keren banget. Kalau kita nilai dari sisi fisiknya udah oke banget. Cuma perbedaannya hanya dari sisi pewarnaan aja dari yang standar. Itu aja poin pertama masalah fisik motor ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ngebahas di poin kedua, yaitu masalah part modifikasi apa sih bang yang udah ketempel di motor itu. Limited edition sih, cuma ini yang bikin gue bingung. Sebenarnya part modifikasinya nggak banyak, dan saking nggak banyaknya itu hampir nggak ada. Jadi yang diganti di motor ini adalah cuma handle aja teman-teman. Handle kanan dan kiri. Itu pun digantinya hanya handle-nya aja, bukan diganti master remnya. Jadi handle-nya oke lah, handle-nya ini sama seperti apa yang sering gue rekomendasiin ke teman-teman. Ada operan jauh dan dekatnya, dan ini materialsnya bagus banget dan bener-bener oke. Ya lagi-lagi yang bikin gue gemes adalah pewarnaannya. Motornya merah, velgnya hitam merah, oke lah nggak masalah hitam merah. Terus ada ular. Kenapa ininya pink? Ini pink atau merah ya? Kalau menurut sebagian orang sih mungkin bilangnya merah, tapi kalau bagi gua ini pink teman-teman. Jadi lu dari sini udah garak nih, wah, sampai sini ngondek aja. Ini gimana ini temanya, konsepnya? Yamaha, ini gimana? Maksudnya kan kurang lebih kayak gitu teman-teman. Tapi apalah arti sebuah parts ya kan bisa diganti. Nah tapi kan lu beli motor ini supaya lu nggak modif lagi kan. Nah itu sih plus minusnya teman-teman. Tapi balik lagi ke fungsinya. Fungsinya ini kena banget. Karena di sini ada operan jauh dekat yang benar-benar dibutuhkan oleh kita sebagai pengendara motor, dan ini penting banget. Kalau yang standar dapat nggak bang? Nggak dapat lah. Kalau yang standar itu kayaknya cuma batang gitu aja. Nah kalau ini ada operan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Cocoknya motor ini benar-benar orang yang benar-benar mau beli motor langsung plek-ketek udah langsung pakai. Udah nggak mau lagi dia itu ngurusin masalah penghancrotan duniawi lah apa segala macam, udah nggak mau. Jadi dia beli langsung pakai. Tapi udah modifan, ya ini. Tapi kalau beli usil kayak gua gitu, ya harus modif dulu dan segala macam, mending beli yang standar. Nah nanti akan kita bahas di poin terakhir masalah harganya. Nah kita sekarang ke yang sebelah kanan. Ini agak mendingan dikit teman-teman, karena di sininya dikasih chrome alias standar aja ini teman-teman. Ternyata nggak ada parts modifikasi ya teman-teman. Jadi cuma warna aja yang diganti. Wah ini gimana ini, limited editionnya limitednya di warna doang. Emang zaman sekarang kayak gitu teman-teman, dunia permotoran. Kalian kalau udah beli motor yang lama, gak usah diganti kayak yang baru. Kenapa? Karena biasanya casingnya doang yang berganti nih, kayak handphone gitu ya teman-teman. Pakai casingnya doang yang ganti. Mesinnya mah itu-itu aja. Jadi syukuri apa yang kalian punya. Poinnya itu teman-teman. Nah seperti kalian lihat di motor Yamaha Mio Gear ini, ketika kita bahas parts modifikasi yang ada di limited edition ini, ya gue bingung banget udah. Kalau ini kan ada, mendingan nih, ini doang ya kan, lain-lain nggak ada. Udah ini aja ini. Jas hujan ada nggak dalam? Nggak ada ya? Kali ya dapat gitu apa? Nggak ada teman-teman. Nah kalau yang ini, ya udah nggak ada. Mungkin spionnya nih karena belum dipasang, spionnya Rizoma dapatnya. Kurang lebih kayak gitu. Dan kalau di sini bisa dibilang ini nggak ada teman-teman. Ini bener-bener polos banget. Jadi kalau di poin kedua masalah part modifikasi, ini bener-bener nggak ada dan nggak semua motornya ada. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang terakhir. Bang, ini poin yang penentu ya bang? Iya dong. Nah sekarang kita akan bahas masalah harga. Untuk Aerox yang modelnya limited edition kayak gini, itu harganya kisaran segini. Dan untuk harga standar motor ini, itu segini. Nah, kalian bisa bandingin sendiri ya. Dan untuk Mio Gear, itu pasaran harganya yang modifikasi atau yang limited edition kayak gini itu segini. Untuk harga yang standar itu segini. Gimana tuh menurut kalian? Lebih baik yang standar atau lebih baik yang udah limited edition kayak gini atau yang udah di custom kayak gini nih? Tulis
di kolom komentar pendapat kalian. Nah, sekarang akan kita bahas hal berikutnya yang benar-benar bikin gemes di motor ini, teman-teman. Apa itu, Bang? Ya, ketika kalian galau mau beli motor yang standar atau mau beli motor yang custom kayak gini, pasti perbandingan kalian adalah parts apa yang tertempel di motor ini dan apa yang bikin motor ini spesial sehingga dapat julukan limited edition. Setelah kita ceritain tadi dari awal sampai akhir, ternyata yang bikin spesial motor ini hanya di warnanya aja. Karena nggak semua motor limited edition ini memiliki parts modifikasi yang bagus. Contohnya, kalau tadi di sini alhamdulillah si Aerox ini punya operan jauh dekat. Kalau yang di sini nggak ada handle-nya. Nah, jadi yang bikin pembeda antara yang biasa sama limited edition seperti ini hanya dari sisi coloring atau dari sisi pewarnaannya aja, teman-teman. So, buat kalian kalau misalkan beli motor yang standar pun nggak apa-apa, kalian bisa repaint dan itu lebih enak lagi karena repaintnya bisa sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Misalkan motornya warnanya putih, mau kalian repaint putih gading, velgnya mau putih onta, kekelawar atau apa terserah kalian, teman-teman. Nah, jadi lebih feel free aja untuk menentukan warna. Tapi tentunya pasti keluar budget lebih dan pasti kalian akan sayang-sayang banget nih motor baru udah dimodif-modif. Nah, pasti gitu. Kalau untuk motor ini keperuntukannya kalian yang bener-bener nggak mau ribet di dunia modifikasi. Jadi beli dak jegrer langsung jalan, teman-teman. Nah, inilah cocoknya buat kalian. Harganya udah jelas, terus perbedaannya juga udah jelas. Semoga itu bisa mengobati kegalauan kalian yang mau beli motor baru. Nah, sekarang ada opsi baru yaitu motor custom ataupun limited edition kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke opini pribadi gua. Yes, kalau gua pribadi tentu aja gua cuma mau beli yang standar aja. Kalau yang udah modifikasi kayak gini pasti gue skip dulu sih. Karena kalau gue beli kayak begini, gue suka, jujur gue suka banget sama motor ini. Warnanya gue suka banget. Peleknya peleknya apa ada dua warna gini, keren sih. Tapi gue sukanya tuh yang masih polos. Kalau yang udah nggak polos sih kayak gimana ya? Nggak, maksudnya Mimin udah kemana-mana kan, udah siap ngedit tuh dia langsung tuh, siap nambah-nambahin apa gitu biar jadi fitnah. Ya kan? Gue tahu. Nggak, kalau gue pribadi pasti PR kalau gue beli ini. Karena gue pasti nge-repaint lagi ujung-ujungnya dan lain-lain. Jadi kalau opini pribadi gue sendiri, tentunya gue akan beli yang standar dan gue akan berkarya. Asik, gue akan memodifikasi motor itu sesuai dengan kebutuhan gue dan selera gue sendiri. Nah, balik lagi ke kalian, pengennya kayak gimana, seperti apa, dan kayak gimana-gimananya. Monggo teman-teman, silahkan ditentukan. Yang penting Rios TV udah menyampaikan informasi. Teman-teman, itu aja informasi hari ini buat kalian. Semoga membantu kegalauan kalian dan nemenin kegabutan kalian. Jangan menyerah, teman-teman. Teruslah berusaha. Kalau yang baru PDKT, hajar aja terus. Mau motor kalian Supra, gebetannya yang ngincer dia yang lainnya pakai Honda Jazz, gas terus, teman-teman. Yang penting optimis. Optimis itu nggak akan pernah jadian lu. Bercanda, teman-teman. Yang penting kalian yakin, bismillahirrahmanirrahim, cari rezeki maksimal. Yang walaupun kalian sedih juga ya, pokoknya kalian yakin walaupun Supra, asalkan kalian optimis, yakin pasti akan alhamdulillah gitu. Pokoknya intinya bersyukur dan berusaha. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.